Halo semuanya, nama saya Muhammad Ali Febriansyah dari PJJ Informatika. Di sini saya melakukan pembuatan video untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah analisa berorientasi objek. Berikut merupakan materi yang diberikan. Pertama, sudah. Berikut adalah soal dari ujiannya. Pertama, diilustrasikan pada sebuah klinik, misalkan klinik X yang sistem administrasi dan data rekam medik pasiennya masih bersifat manual. Jika seorang pasien ingin berobat dan atau memeriksakan kesehatannya kepada dokter di klinik tersebut, sebelumnya pasien harus mendaftar ulang dengan menyerahkan kartu pasien ke bagian administrasi. Tapi bagi pasien baru yang belum pernah berobat di klinik tersebut, pasien baru itu harus mendaftar terlebih dahulu untuk didata dan mendapatkan kartu pasien. Setelah mendaftar ulang pasien menunggu di ruang tunggu sampai bagian administrasi mempersilahkan pasien masuk ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter. Dokter memeriksa pasien dan hasilnya ada sebuah diagnosa penyakit dan sebuah catatan resep yang berisi obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien untuk menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Catatan dari dokter yang berisi diagnosa penyakit pasien dan catatan resep pasien itu nantinya akan disimpan oleh bagian administrasi dan akan dibedakan tiap pasiennya. Data-data pasien tersebut nantinya bisa digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut atau jika pasien yang sama kembali berobat ke klinik itu. Pertama, ada beberapa soalnya. Ada beberapa instruksi yang harus dikerjakan, yaitu ada pembuatan flowchart sebagai penggambaran sistem berjalan yang ada pada klinik X, lalu ada analisa permasalahan, dilanjutkan dengan user requirements dan requirements gathering. Lalu yang ketiga ada perencanaan sistem usulan kita dalam diagram use case dan buatkan tabel penjelasan pada tiap case. Lalu yang keempat ada buatkan diagram activity dari sistem usulan yang rekan-rekan buat. Saya sudah merangkumnya menjadi sebuah PowerPoint. Yang pertama ada flowchart. Ini adalah flowchart untuk sistem klinik yang tadi. Pertama ada mulai sebagai endpoint pertamanya. Lalu ke decision, ke bentuk decision. Jadi apakah pasien itu baru atau tidak? Jika ya, pasien melakukan registrasi data. Jika tidak, pasien melakukan daftar ulang. Kedua, proses ini akan berakhir di admin melakukan pengecekan data. Jadi baik dia baru ataupun tidak, pada akhirnya admin akan melakukan pengecekan data. Setelah itu, pasien eh, menunggu untuk dipanggil oleh dokternya. Seterusnya ada pasien diperiksa. Lalu setelah pasien diperiksa ini, ada hasil outputnya yaitu diagnosa dan resep dibuat. Sehingga bentuknya jejar genjang. Setelah diagnosa dan resep dibuat, flow selanjutnya adalah hasil diagnosa dan catatan disimpan oleh administrasi. Dan endpoint terakhir selesai. Untuk flowchartnya, mungkin cukup segitu saja. Lalu yang kedua ada analisis permasalahan, user requirement, dan requirement gathering. Yang pertama, analisis permasalahan dari cerita yang tadi. Yang pertama itu adalah prosesnya masih manual, yang mana membuat data rawan hilang dan rusak. Dikarenakan ketika kita menggunakan kertas atau alat-alat tradisional lainnya, bakalan ada hmm, sisi negatifnya ya. Seperti kita misalnya menggunakan kertas itu bisa akan hilang maupun rusak. Sehingga eh, poin ini masuk ke permasalahan ini. Yang kedua ada proses pendaftaran lambat dan berulang. Dan yang ketiga tidak ada historis dalam bentuk digital yang mana akan lebih sulit dicari dibanding menggunakan aplikasi digital. Semisal ada beberapa pasien yang sangat banyak melakukan pemeriksaan di klinik tersebut dan misalnya kertasnya ada banyak, maka kita akan menyimpannya di sebuah storage atau penyimpanan, misalnya di rak atau di mana. Dan ketika misalnya kita membutuhkan data tersebut, misalnya membutuhkan data dari salah satu pasien,
dan kita harus mencarinya di rak tersebut, maka itu akan menjadi sangat sulit. Berbanding terbalik, jika kita menggunakan aplikasi digital, kita bisa melakukan searching dari database. Dan yang terakhir sudah jelas dokter dan admin harus bertukar dokumentasi fisik. Yang kedua ada user requirement, yaitu kebutuhan tiap role-nya, tiap perannya. Yang pertama ada admin. Admin ini akan mengelola data pasien dan akan melakukan pendaftaran, serta juga menyimpan diagnosa dan resep. Yang kedua ada dokter. Dokter ini melihat data pasiennya. Dan yang kedua ada mencatat diagnosa dan resep ke sistem. Dan untuk yang terakhir ada pasiennya, yaitu melakukan pendaftaran dan melihat riwayat pemeriksaan dan bersiapnya opsional. Yang ketiga ada requirements gathering. Requirements gathering ini adalah cara-cara untuk kita bisa lebih tahu apa yang user butuhkan. Yang pertama ada wawancara dengan admin dan dokter, sehingga kita bisa tahu admin dan dokter itu butuh fitur apa aja di aplikasinya. Yang kedua ada observasi alur kerja harian, sehingga kita bisa melakukan analisa yang lebih akurat karena kita akan melakukan observasi, sehingga kita akan eh, bisa tahu secara realnya itu bagaimana fitur dan aplikasi kita yang akan kita buat nanti. Yang ketiga ada dokumentasi proses pendaftaran rekam medis manual. Dan yang keempat ada kuesioner sederhana untuk pasien mengenai kendala yang mereka alami. Yang ketiga ada use case-nya. Berikut merupakan use case dari sistem klinik. Di sini ada sebagai contoh, untuk melakukan pendaftaran, dia include kartu pasien. Dan kartu pasien include validasi data. Ini maksudnya include ini adalah kita tidak bisa melakukan pendaftaran jika kita tidak mempunyai kartu pasien. Dan kita tidak akan bisa mempunyai kartu pasien jika tidak eh, adanya validasi data oleh admin. Di sini juga ada role-role-nya. Dan yang terakhir ada activity diagram. Berikut adalah activity diagram dari sistem klinik yang tadi. Pertama ada di sini ada namanya tuh swim lane, di mana pemisahan role-nya itu digunakan menggunakan tabel. Yang pertama ada pasien, admin, dan dokter. Di sini karena namanya activity diagram atau diagram aktivitas, di sini akan lebih jelas karena di sini role-nya itu sudah terpisah dan tiap proses itu sudah dimasukkan sesuai role-nya. Sebagai contohnya, ini mulainya. Lalu apakah pasien baru atau tidak, daftar ulang ataupun registrasi ini ada di pasiennya. Yang kedua ada admin. Admin itu kan melakukan pengecekan data. Setelah melakukan pengecekan data, pasien itu menunggu sesuai arah dari jarum ini atau arah panah ini. Lalu yang selanjutnya ada setelah menunggu, pasien akan melakukan pemeriksaan oleh dokter dan diagnosa dan pembuatan resep. Setelah itu, dari dokter masuk ke admin lagi untuk menyimpan dan untuk menyimpan hasil diagnosa dan catatan resep. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih.